Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pramono. Nomor induk mahasiswa saya 2102 114574. Nomor UKT saya 201699671602. Saya adalah mahasiswa PPG Derajat kategori 1 tahun 2002 Universitas PGRI Madiun. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SD Negeri Samping Bulu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, yakni pada kelas 5, tema 5 ekosistem, subtema 2 komponen ekosistem pembelajaran pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video pembelajaran saya. Coba saya pilih yang paling lurus, berarti akan masuk lebih dahulu. Coba kalau yang berempat boleh masuk dulu. Kelompok laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Bagus sekali, alhamdulillah kabar kalian hari ini semuanya baik. Itu semua terlihat dari wajah kalian yang sangat fresh, sangat ceria dan siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, itu saya lihat yang Nanda, Bapak sama Raya tidak ada. Mana mereka? Berarti mereka hari ini tidak masuk ya? Nah, anak-anak, tadi itu saya lihat itu Anissa itu anaknya paling rajin, datangnya paling awal. Nah, Anissa tolong disiapkan pembelajaran pada pagi hari ini sebelum kita mulai pembelajaran. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa mulai.
Tepuk semangat. Iya, anak-anak. Nah, anak-anak, sebelum saya mulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian masih mengingat kegiatan pembelajaran yang sudah kita laksanakan kemarin? Masih. Kira-kira pembelajaran apa yang sudah kita pelajari kemarin? Coba. Gangguan pencernaan pada manusia. Gangguan pencernaan pada manusia, betul sekali. Kemarin kita sudah belajar mengenai gangguan pencernaan pada manusia. Nah, anak-anak, kira-kira kemarin itu contoh dari gangguan pencernaan pada manusia itu apa saja? Konstipasi, diare, konstipasi, sembeli. Betul sekali anak-anak. Kita kemarin sudah mempelajari contohnya juga. Kita sudah menganalisa juga mengenai contoh gangguan pencernaan seperti diare, sembeli, atau konstipasi, kemudian mah. Nah, kira-kira anak-anak kemarin itu apa yang menyebabkan terjadinya gangguan pencernaan? Telat makan, makan tidak teratur, makan terlalu pedas, makan makanan yang kurang higienis. Betul sekali, itu adalah penyebab terjadinya gangguan pencernaan. Terlalu makan makanan pedas, kemudian adalah memakan makanan yang kurang higienis, tidak cuci tangan sebelum makan, dan telat makan. Hal itulah yang menyebabkan terjadinya gangguan pencernaan. Nah, anak-anak, untuk hari ini nanti kita akan belajar mengenai ekosistem. Nah, dalam belajar ekosistem ini nanti anak-anak kita akan menganalisa beberapa hal. Yang pertama, kita akan menganalisa tentang pokok pikiran dari sebuah teks bacaan yang bertemakan tentang ekosistem. Kemudian yang kedua, kita menganalisa mengenai informasi penting apakah yang terdapat dalam teks bacaan tersebut. Anak, coba sekarang kalian perhatikan tayangan yang terdapat pada slide. Nah, perhatikan anak, di situ ada gambar mengenai sebuah teks bacaan. Nah, coba kalian amati teks bacaan tersebut dengan sama dengan teliti. Silakan diamati terlebih dahulu. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah membaca atau melihat teks bacaan? Di manakah kalian biasanya menemukan sebuah teks bacaan tersebut? Di buku. Betul sekali, di buku pelajaran maupun di buku-buku yang lain atau di majalah. Pasti anak-anak sering melihat yang namanya sebuah teks bacaan. Nah, anak-anak, coba kalian sekarang baca untuk paragraf yang pertama secara bersama-sama. Sabana yang diselingi oleh beberapa jenis pohon yang tumbuh menyebar. Nah, anak-anak, berdasarkan teks tadi yang sudah kalian baca pada paragraf pertama, kira-kira peristiwa atau pernyataan tersebut atau kalimat tersebut, peristiwanya itu benar-benar terjadi atau hanya sebuah dongeng saja? Berarti ceritanya berupa apa, Pak? Berupa fakta. Betul sekali anak. Kalau bacaannya tadi pada pertama tadi, nah itu adalah sebuah bacaan yang isinya tentang fakta. Nah, itu kira-kira bacaan apa? Ada yang tahu? Teks non fiksi. Ya, oke. Apa itu Pak teks non fiksi? Ada yang tahu? Ya. Teks yang berisi fakta. Teks yang berisi peristiwa nyata. Teks yang isinya sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi. Betul sekali anak-anak.
bahwa teks non-fiksi adalah sebuah teks yang isinya tentang sebuah peristiwa nyata atau kejadian-kejadiannya itu bukan berupa hayalan, bukan sebuah dongeng. Nah, coba anak-anak, sekarang kalian perhatikan tayangan yang terdapat pada slide. Di situ terdapat sebuah penjelasan. Coba kalian baca bersama-sama. Teks non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan fakta realita atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Ya. Kemudian anak-anak, di sini ada ciri-ciri teks non-fiksi. Yang pertama apa anak-anak? Bahasanya formal atau baku. Kemudian bahasanya denotatif, bukan bahasa kias. Kemudian isinya berupa fakta, berupa kenyataan kalau benar-benar hal itu terjadi. Kemudian isinya bersifat ilmiah. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau ilmiah itu benar-benar apa? Benar-benar terjadi. Nah, anak-anak, dalam sebuah teks atau sebuah bacaan itu ada yang namanya pokok pikiran. Ya, Pak, apa pokok pikiran itu? Ayo, siapa yang bisa yang tahu? Inti dari sebuah bacaan. Inti dari sebuah bacaan, betul sekali anak-anak, bahwa pokok pikiran itu adalah inti dari sebuah bacaan. Coba kalian perhatikan tayangan yang terdapat pada slide. Nah, di situ ada sebuah penjelasan mengenai pokok pikiran. Coba kita baca bersama-sama. Pokok pikiran adalah sebuah inti dari suatu bacaan. Betul sekali jawaban kalian tadi, bahwa pokok pikiran itu adalah sebuah inti dari sebuah bacaan atau sebuah topik yang nantinya akan dibahas lebih dalam melalui sebuah penjelasan pendukung. Nah, di sini anak-anak ada ciri-ciri teks non-fiksi. Nomor 1 yaitu inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Yang kedua, biasanya berupa sebuah kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. Kemudian yang ketiga adalah memiliki arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat yang lain. Dari sini bisa dipahami anak-anak? Bisa. Nah, anak-anak, dalam sebuah bacaan anak-anak, dalam sebuah bacaan baik itu non fiksi maupun bacaan yang lainnya, pasti itu ada yang namanya pokok pikiran. Nah, pokok pikiran itu anak-anak biasanya itu terletak di awal kalimat dari sebuah paragraf. Anak-anak, bagaimanakah menurut pendapat kalian tentang jawabannya Anissa? Apakah benar anak-anak bahwa pokok pikirannya itu terdapat pada kalimat pertama? Betul sekali, jawaban Anissa. Betul. Letak kalimat utamanya terdapat pada awal kalimat, yaitu ekosistem savana secara alami terbentuk pada umumnya disebabkan oleh tingkat curah hujan yang rendah. Kemudian coba kita analisa anak yang kedua. Di sini ada curah hujan yang rendah ini menyulitkan tumbuhan untuk menyerap air sehingga menyebabkan hanya jenis tumbuhan rumput yang dapat bertahan hidup dan beradaptasi dengan lingkungan alam yang kering. Coba kalian analisa anak-anak. Paragraf kedua ini, di kalimat kedua ini membahas mengenai curah hujan yang rendah. Ini berpusat pada kalimat pertama apa tidak? Iya, betul sekali. Ini menceritakan atau mendukung dari kalimat utama tadi, yaitu ekosistem savana yang terjadi dikarenakan apa? Curah hujan yang rendah. Nah, coba sekarang kalian perhatikan dalam sebuah slide. Nah, anak-anak ya, ekosistem itu ada bermacam-macam. Ada ekosistem sawah, ada ekosistem hutan, kemudian ada ekosistem air. Nah, coba kalian amati dan kalian analisa gambar yang terdapat pada slide tersebut anak-anak. Kira-kira gambar tersebut itu merupakan ekosistem apa? Ekosistem hutan. Hutan, betul sekali, pinter, kelas 5. Ini adalah sebuah
sebuah gambar ekosistem hutan. Nah, di dalam ekosistem tersebut anak-anak terdapat yang namanya binatang. Coba binatang apa saja anak-anak yang terdapat pada gambar tersebut? Zebra, singa, burung elang. Betul sekali anak-anak. Dalam ekosistem hutan tersebut nampak ada beberapa binatang, yaitu seperti zebra, ada singa, kemudian ada jerapah, kemudian dan juga ada burung. Nah, binatang-binatang tersebut anak-anak, apakah kira-kira memiliki jenis makanan yang sama? Tidak, betul sekali, tentunya tidak memiliki jenis makanan yang sama, tetapi berbeda-beda. Ada yang makan apa, Nana? Tumbuhan. Ada juga yang memakan hewan lain. Contohnya ini, coba perhatikan di sini. Saya mempunyai tayangan sebuah video. Coba kalian simak dengan baik-baik tayangan dari video tersebut. Video tersebut tentang hewan dan makanannya. Hewan dan makanannya. Halo, nama saya Ringo. Kita akan belajar tentang hewan dan makanannya. Apakah sudah siap? Mari kita mulai. Beberapa hewan akan memakan tumbuhan. Mereka disebut pemakan tumbuhan atau herbivora. Kambing. Kambing termasuk dalam hewan herbivora karena kambing memakan rumput dan daun-daunan. Kambing termasuk dalam hewan ternak karena dapat memanfaatkan daging, susu, serta kulitnya. Kuda. Kuda termasuk dalam hewan herbivora karena kuda memakan rumput dan daun-daunan. Nah, anak-anak, demikianlah tayangan video yang terdapat pada slide tadi, yaitu mengenai binatang dan jenis makanannya, mengenai hewan dan jenis makanannya. Nah, berdasarkan video yang kalian lihat tadi anak-anak, kalian sudah perhatikan kan? Tentunya. Nah, untuk zebra tadi makan apa, Nana? Kemudian ada yang namanya harimau. Itu makan apa tadi? Memakan hewan lain. Kemudian ada kuda. Makan apa tadi, anak? Memakan rumput. Kemudian ada lagi yaitu burung hantu. Makan apa, Nana? Memakan hewan lain. Betul sekali anak-anak. Lalu kemudian anak-anak coba sekarang kalian perhatikan tayangan yang terdapat pada slide. Nah, anak-anak coba sekarang ya, di situ ada hewan dan jenis makanannya. Coba kalian perhatikan tayangan yang terdapat pada slide. Tadi kalian sudah menyebutkan ada kambing yang memakan rumput, ada sapi, kuda makan rumput, kemudian ada harimau, kemudian ada serigala, ada elang yang memakan hewan lain. Coba di sini dijelaskan. Coba kita baca bersama anak-anak. Hewan berdasarkan jenis makanannya terdiri atas hewan pemakan tumbuhan. Nah, anak-anak, di sini saya mempunyai sebuah gambar. Nah, gambarnya ini mengenai beberapa gambar hewan, yaitu hewan pemakan tumbuhan dan hewan pemakan hewan lain ya. Di sini Pak Pra mempunyai sebuah kartu. Nah, ini namanya kartu bergambar yang isinya tentang beberapa hewan. Coba kalian amati pada kelompoknya. Gambarnya diamati. Sudah mengamati semua? Sudah mengamati semua? Nah, kalau kalian sudah mengamati semua tentang gambar tersebut, bahwa di situ memang gambarnya apa, anak? Gambar hewan pemakan tumbuhan dan hewan pemakan hewan lain. Ke depan dan menempelkannya pada tabel yang terbuat dari styrofoam ini sangat sederhana mengenai pengelompokan hewan pemakan tumbuhan dan hewan pemakan hewan lain. Bisa dipahami? Coba sekarang dari kelompok mana dulu yang mau maju ke depan?
Coba Andin maju ke depan, Din. Silakan dipilih 2 gambar. Nah, hewan pemakan tumbuhan dan mana hewan pemakan hewan lain. Coba satu kelompok lagi perwakilan siapa? Ya, ya coba lu dia. Nah, anak-anak coba kalian perhatikan, ini adalah beberapa jawaban dari tiap-tiap kelompok tadi. Nah, coba kalian perhatikan, di sini ada hewan pemakan tumbuhan, ada kuda, ada sapi. Apakah betul anak-anak? Kuda sama sapi itu memakan tumbuhan? Betul. Kemudian coba kita lihat hewan pemakan hewan lain. Di sini ada burung elang, ada harimau, ada buaya, ada ular. Apakah betul binatang-binatang tersebut adalah hewan pemakan hewan lain? Betul sekali. Berarti anak-anak kelas 5 memang anaknya sangat pintar-pintar semua. Nah, anak-anak, saya mempunyai sebuah lembar kerja yaitu LKPD yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Ya, ini adalah lembar kerja LKPD yang harus kalian kerjakan secara berkelompok dengan berdiskusi, bukan dikerjakan secara individu. Sebelum anak-anak mengerjakan lembar kerja ini, tolong dibaca terlebih dahulu langkah-langkah petunjuk kerjanya. Harus diapakan dulu lembar kerja ini. Nah, jangan lupa anak-anak, kemudian anak-anak juga menuliskan yang namanya kelompok. Nama kelompoknya ditulis di bawah sini. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Coba Anissa dibagi ke kelompoknya masing-masing. Disiapkan alat tulisnya anak. Ada sebuah LKPD yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Silakan berdiskusi untuk mencari jawaban dari LKPD tersebut. Ada yang tanyakan? Pak tanya. Ya, apa yang mana? Nomor 1, coba perhatikan ya. Melalui diskusi, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan bacaan di atas. Nomor 1 ya. Setelah membaca dengan cermat teks bacaan ekosistem di atas, tulislah pokok pikiran dari tiap-tiap paragraf dalam bentuk tabel pada kolom berikut. Nah, ini maksudnya anak-anak, kalian baca terlebih dahulu bacaannya tentang ekosistem ini. Kemudian kalian cari, kalian tentukan, analisa mana yang merupakan pokok pikiran dari bacaan tiap-tiap paragraf. Nah, kemudian jika sudah menemukan, silakan dituangkan dalam bentuk tabel. Bisa dipahami? Bisa. Bagus. Pak tanya. Ya. Abdul, apa yang ditanyakan Abdul nomor berapa? Coba yang nomor 2, perhatikan di sini. Ya. Nah, setelah membaca bacaan tersebut, kira-kira informasi penting apa yang terdapat pada bacaan itu? Nah, coba kamu baca. Setelah tadi kamu kan membaca semua kan dari paragraf 1, 2, 3 sampai 4. Kalian juga sudah menentukan yang namanya pokok pikiran. Sekarang kamu lihat anak-anak, kamu cari, kalian analisa. Kira-kira informasi penting apa yang disampaikan dalam bacaan tersebut? Membahas tentang apa? Paham sampai sini? Ya. Tuliskan di sini jawabannya ya. Coba dianalisa. Kira-kira informasi penting apa yang kalian peroleh di situ? David, apa yang ditanyakan David? Ya, kalau berarti ditanyakan mana? Untuk yang nomor 2, coba kalian perhatikan di sini. Setelah membaca dengan cermat teks bacaan ekosistem di atas, informasi penting apa yang dapat kalian peroleh? Nah, ini maksudnya anak-anak, kita sudah saya jelaskan. Coba kalian baca dulu teks bacaannya tadi ya. Di teks bacaan ini tadi, bacaan ekosistem, kalian kan sudah membaca dengan cermat kan?
sudah menganalisis yang namanya pokok pikirannya, sudah menemukan pokok pikiran. Nah, setelah kalian menemukan pokok pikirannya, nah, kemudian kalian cari kira-kira informasi apa yang ada dalam bacaan ini, menjelaskan tentang apa teks ini. Paham dari sini? Intinya dari informasi yang kamu ketahui, apa yang kamu dapatkan dari bacaan ini, membahas tentang apa. Paham sampai sini? Iya, silakan dilanjutkan. Sip, bagus. Sudah selesai anak-anak? Sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai, nah coba habis ini kalian perwakilan dari kelompoknya untuk maju ke depan, perwakilan salah satu untuk mempresentasikan hasil dari LKPD yang sudah kalian kerjakan secara bersama-sama melalui diskusi tadi. Coba kelompok berapa yang akan maju? Coba kelompok 4 silakan maju. Presentasikan hasil dari kelompok saya. Setelah mengamati dan menganalisis gambar di atas, menurut kalian apa yang membedakan dari kedua gambar hewan tersebut? Gambar pertama hewan memakan tumbuhan, gambar kedua hewan memakan hewan. Setelah mengamati dan menganalisa gambar tersebut, hewan berdasarkan jenis makanan. Coba untuk tabelnya silakan kamu tuliskan pada papan tulis di situ. Tulisannya yang besar ya, biar temannya bisa melihat. Sudah? Hewan ada dua macam, hewan memakan tumbuhan dan hewan memakan hewan lain. Betul sekali. Nah, anak-anak, demikianlah presentasi dari teman kalian yaitu Aladia. Ya, yang tadi mempresentasikan bahwa di situ terdapat beberapa jenis hewan dan makanannya. Nah, anak-anak, menurut tanggapan kalian, apakah ada pertanyaan? Ya, coba. Jawabannya sudah benar sekali. Dan pengelompokan hewannya sudah sangat betul. Jawabannya sudah bagus dan pengelompokan hewannya sudah betul. Ada tanggapan yang lain? Saya Pak, Ya, Afir. presentasinya juga sudah bagus. Presentasinya sudah sangat bagus. Berikan tepuk tangan untuk Aladia. Anak sudah sangat betul sekali bahwa di sini ada hewan dan jenis makanannya. Dia menjelaskan bahwa jerapah itu memakan tumbuhan, singa memakan hewan lain, kemudian gajah juga memakan tumbuhan. Berarti jawaban dari Aladia sudah betul? Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Kemudian untuk presentasi yang selanjutnya adalah kelompok, silakan Aulia kelompok 2. Dibaca yang keras presentasinya biar temannya terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah membaca dokumen bacaan proses ini ada tulisan pemikiran dari setiap karakter dalam bentuk kata-kata dalam kurikulum. Karakter pertama semua menunjukkan lingkungan tertentu untuk memenuhi karakter kedua. Cahaya matahari dapat Coba kalian perhatikan dan dengarkan jawaban Aulia. Jawaban Aulia, maaf. Nah, coba kalian perhatikan anak-anak. Demikianlah presentasi dari teman kalian yaitu Aulia.
Di situ disebutkan paragraf pertama, pokok pikirannya tadi adalah semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Kemudian yang ketiga, bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Bagaimana anak-anak tentang presentasinya teman-teman Aulia? Apakah ada pertanyaan? Ataukah ada tanggapan? Ya, Abdil? Presentasinya juga bagus. Apakah ada tanggapan yang lain? Iya. Iya, betul sekali. Ini pokok yang sudah dituliskan juga sangat benar sekali. Berarti sudah dapat menentukan mana yang namanya ide pokok. Itu artinya kalian sudah mampu menganalisa manakah sebuah ide pokok dari sebuah bacaan. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3 yang dibagi oleh Aulia. Anak-anak, sekarang saya mempunyai sebuah lembar evaluasi yang harus kalian kerjakan secara individu. Nah, lembar evaluasi ini saya berikan untuk mengetahui tingkat pemahaman anak-anak terhadap materi yang sudah saya sampaikan pada pagi hari ini. Coba nanti untuk evaluasi dikerjakan secara individu, bukan berkelompok. Jangan lupa juga diisi nama dan kelompok. Yang rapi, yang bagus, biar nanti saya waktu mengoreksi, waktu menilai itu bisa membaca tulisan kalian. Ayo tinggal beberapa menit, beberapa detik lagi. Silakan yang belum lengkap, yang dilengkapi, segera dilengkapi, biar cepat selesai dan terjawab semua. Lengkapnya ke saya. Tidak usah, yang mengevaluasi saja. Nah, anak-anak, bagaimanakah pembelajaran yang sudah kita laksanakan pada pagi hari ini? Kira-kira anak-anak bagaimana pembelajarannya? Apakah menyenangkan anak-anak? Nah, seru, betul sekali. Hari ini kalian belajarnya sangat menyenangkan dan juga sangat seru. Nah, anak-anak, saya ingin bertanya kepada kalian. Pada pagi hari tadi kita sudah belajar mengenai apa saja? Tentang paragraf. Ada jawaban lain? Tentang hewan dan jenis makanannya. Coba. Hewan pemakan tumbuhan dan pemakan hewan lainnya. Coba tadi hewan pemakan tumbuhan contohnya apa saja? Kambing, jerapah, kerbau, kuda, sapi, zebra, betul sekali. Zebra, sapi termasuk hewan pemakan tumbuhan. Kuda juga termasuk hewan pemakan tumbuhan. Kemudian tadi juga ada yang namanya hewan pemakan hewan lain. Coba apa contohnya? Harimau, elang, serigala, elang pinter, buaya, singa, ular, betul sekali. Singa, harimau, kemudian buaya itu adalah hewan pemakan hewan
Lain. Nah, tadi anak-anak kita juga sudah belajar mengenai apa? Selain hewan dan jenis makanannya, kita sudah belajar mengenai apa? Mencari pokok pikiran pada sebuah apa anak? Sebuah teks non fiksi. Nah, teks non fiksi tadi anak-anak itu teks yang bagaimana? Teks yang isinya berupa fakta. Betul sekali anak-anak. Nah, tadi ada namanya pokok pikiran. Bertanya di mana anak-anak? Awal kalimat. Untuk kalimat kedua ketika termasuk kalimat apa anak? Kalimat penjelas. Betul sekali, kelas 5 anaknya memang paling top, paling pinter. Nah anak-anak, hari ini tadi yang saya amati presentasi yang paling bagus itu ternyata presentasi dari kelompok 2. Kita berikan ucapan jempol dan tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, ini adalah kewajiban untuk kelompok 2 karena presentasinya sudah bagus. Berikan tepuk tangan. Nah, anak-anak, perhatikan. Karena waktunya sudah habis, pembelajarannya sudah berakhir, barulah kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Nah, untuk doa coba dipimpin oleh Abil. Silakan Abil. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih Abil, silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, saya hanya ingin mengingatkan kalian untuk selalu rajin belajar dan juga selalu menjaga kesehatan supaya kalian bisa mengikuti kegiatan pembelajaran setiap hari. Jadi di rumah anak jangan hanya bermain atau nonton TV saja, tapi kalian juga harus menyempatkan waktu untuk belajar biar kalian tidak tertinggal pelajaran dan kalian bisa menjadi anak yang pintar, anak yang dicita-citakan oleh orang tua, yaitu anak yang pintar menjadi generasi penerus bangsa. Nah anak-anak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.